Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan dalam segala pencapaiannya. Gimana hasil simulasinya teman-teman? Komen di bawah ya. Dan kasih tahu if juga berapa skor kalian. Sekilas info, untuk sekarang dan seterusnya saya akan membagikan link simulasinya di channel if melalui tab komunitas. Untuk itu, subscribe channel if dan follow juga IG kami agar kalian nggak ketinggalan updatean video-video terbaru di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal SKB Guru Kelas PGSD, studi kasus berbasis masalah part yang ke-23. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau ikut terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman kepada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Atau E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Untuk opsi A, guru tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada siswa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi jawaban yang ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian untuk opsi C, memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas. Ini menurut saya kurang tepat, karena jika pada saat itu kita menegur satu atau dua orang yang tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya, maka ada kemungkinan siswa lain yang belum mendapat giliran tugas piket akan ada kemungkinan untuk mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh siswa yang tidak melakukan tanggung jawabnya ini karena tidak mendengar teguran dari guru. Kemudian untuk opsi D, merekomendasikan guru BK ini juga tidak perlu menurut saya karena ini hanyalah tugas piket kebersihan di kelas. Untuk opsi E, memfasilitasi pertemuan agar jadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan. Ini juga saya rasa tidak perlu, hanya buang-buang waktu ya teman-teman, karena tidak perlu kita mendiskusikan tentang masalah piket ke siswa. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. Jadi teman-teman, dengan cara seperti ini akan terlihat mana siswa yang rajin dan mana siswa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Secara bersamaan, dalam evaluasi ini juga guru dapat memberikan apresiasi kepada siswa yang rajin sehingga membuat siswa lain termotivasi dalam menjalankan tugas serta kedisiplinannya tatkala diembankan suatu tanggung jawab dan memberi teguran, peringatan, serta nasihat pada siswa yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan begitu, siswa yang melalaikan tanggung jawab tidak akan mengulanginya lagi. Dan siswa lain yang mendengar teguran, peringatan, dan nasihat ini secara tidak langsung akan tertanam dalam hati dan pikirannya untuk tidak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Soal selanjutnya, soal yang kedua. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas memprotes bahwa nilai anaknya rendah.
Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar, sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara, anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti bimbingan belajar. Bagaimana tanggapan Anda terhadap wali murid tersebut? A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data, serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar di sekolah. D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan, serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Atau yang E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Maka jawaban yang benar adalah yang D. Menunjukkan dokumen hasil ulangan, serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Nah, untuk opsi A, memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya, ini tidak perlu dan tidak tepat karena hal tersebut tidak menyelesaikan masalah. Kemudian untuk opsi B, mirip dengan jawaban A, mempertemukan dan memberi kesempatan untuk berdiskusi wali murid dengan si anak. Kurang tepat ya. Yang C, menjawab protes, ini terdengar kurang sopan. Menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. Untuk jawaban ini kurang memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Untuk opsi E, hampir serupa dengan jawaban yang C, tidak memberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Dan penyampaian guru terdengar kurang baik jika dikatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Kata-kata ini kurang baik untuk diucapkan oleh seorang guru terhadap wali murid. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Jadi, dengan menerapkan opsi ini, ada solusi untuk pemecahan masalah tersebut. 1. Menunjukkan hasil ulangan siswa kepada wali murid. 2. Memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya. Dan yang mendiskusikan permasalahan ini cukup antara guru dengan wali murid saja. Si anak tidak perlu ikut berdiskusi. Kalaupun ingin, wali murid menasihati si anak saja di rumah agar lebih giat lagi dalam belajar. Ketiga, sehingga diperoleh pengertian. Nah, dengan begitu masalahnya tuntas. Mengapa nilai anaknya tidak sesuai dengan yang diperkirakannya. Soal selanjutnya, soal yang ketiga. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Atau E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Maka jawaban yang benar adalah yang E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Untuk opsi A, kita tidak boleh membeda-bedakan kondisi serta latar belakang siswa, apalagi sampai mengelompokkannya. Karena ini akan membuat siswa satu dengan siswa lainnya memiliki persepsi dan sudut pandang tinggi rendah terhadap siswa tertentu. Nah, itulah sebabnya di sekolah kita diberikan aturan untuk memakai seragam sekolah. Salah satunya adalah agar tidak ada perbedaan antara si miskin dan si kaya, antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya, dan kesenjangan sosial lainnya. Untuk opsi B, sikap guru dalam menyikapi perbedaan adalah bersikap wajar
Jadi tidak ada lebih dan kurangnya, balance dan biasa saja. Ini kurang tepat ya teman-teman. Untuk opsi C dan D, berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari, mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Ini hanyalah sebuah persepsi positif dari seorang guru. Namun karena yang ditanyakan sikap guru sebaiknya, jadi yang ditanyakan adalah sikapnya, maka opsi C dan D kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan. Nah, kata kuncinya di sini berperan menumbuhkan. Sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Jadi inilah sikap yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru ketika menyikapi perbedaan latar belakang, budaya, tingkat ekonomi siswa, pendidikan orang tuanya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Sikap saling menghargai. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Atau E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Untuk opsi A, ada solusi dan cara yang lebih spesifik dan real terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sedangkan opsi B hanya memberikan motivasi dan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Keduanya baik untuk opsi A dan B, namun opsi A jauh lebih baik dan mengedukasi cara siswa menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan tentunya hal ini nantinya akan sangat berguna dan bermanfaat bagi siswa. Opsi C ini kurang tepat karena sikap guru dinilai kurang tegas dan tidak dapat dipegang kata-katanya dalam membuat keputusan. Opsi D hanya berfokus pada sanksi atau hukuman berupa nilai bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas. Opsi E tidak memberikan efek atau pengaruh apapun bagi siswa, hanya berdampak pada nilai mereka yang dikosongkan oleh guru, dan kemungkinan besar hanya sebagian kecil dari mereka yang sadar dan tidak ingin untuk mengulanginya lagi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat yang A, karena terdapat solusi dari masalah tersebut, diberikan edukasi dan cara untuk mengatur waktu dengan baik yang nantinya akan bermanfaat bagi siswa. Sehingga meskipun nanti keadaan yang sama terjadi kembali, di mana ada tugas yang banyak dari mata pelajaran yang lain, siswa sudah pandai membagi waktu dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Soal selanjutnya, soal yang kelima. Kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah A. Bapak Ibu Guru tidak senang jika anak-anak membolos. B. Bapak Ibu Guru tidak marah jika anak-anak membolos. C. Bapak Ibu Guru akan memberikan sanksi apabila anak-anak membolos. D. Bapak Ibu Guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. E. Bapak Ibu Guru geram terhadap anak-anak yang telah membolos. Maka jawaban yang benar adalah D. Bapak Ibu Guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Untuk jawaban A, kata-kata ini dinilai kurang santun jika diucapkan kepada siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jawaban B, memang terdengar agak santun, namun tidak ada kalimat yang menasehati siswa.
Jika guru berkata seperti ini, siswa tidak akan segan untuk mengulangi kesalahannya. Opsi C juga masih terdengar tidak santun, bahkan terdapat unsur ancaman dan peringatan di dalamnya. Opsi E, hanya marah-marah dan tidak ada nasihat untuk siswa. Maka jawaban D adalah jawaban yang paling tepat. Bapak Ibu guru mengharapkan peristiwa ini tidak terulang kembali. Kalimatnya santun dan mengandung unsur menasihati siswa dengan bijak.